بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya serta curahan nikmat limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam Sabtu yang terakhir di pekan terakhir dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Sangat tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-25 di bulan Syawal, ya. Jadi kalau saja dahulu kita mengatakan tidak terasa Ramadan sudah berakhir meninggalkan kita, maka sekarang bahkan jangankan Ramadan, bulan Syawal pun sudah akan pergi, ya. Tentunya kita berharap semoga waktu yang terus berganti, datang dan pergi ini semua menjadi saksi-saksi kebaikan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pada kita sebagai hamba-hamba yang tahu memanfaatkan nikmat waktu ini, dan semoga apa-apa yang tersalah, kekhilafan dan kelalaian kita diampuni oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa lebih baik, ya, di waktu-waktu ke depan. Jamaah sekalian, setelah kurang lebih 2 bulan, ya, mungkin, ya, sejak sebelum bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal pun sudah akan berakhir, maka alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dan taufiknya kita akan kembali melanjutkan kebaikan ini, amal soleh, yaitu kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, Masjid
Jannatul Firdaus ya, Muhammad Toha gitu ya, Masjid Jannatul Firdaus Muhammad Toha. Kita berkumpul dalam kebaikan melaksanakan solat secara berjamaah, dan kita manfaatkan antara waktu maghrib dan isya duduk bermajlis mempelajari tentang sosok manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah menjadi rasul penyampai risalah yang mulia ini, dan juga menjadi teladan yang terbaik. Kita pelajari sunnah-sunnah beliau untuk kita mengenal kemuliaan dari Nabi ini, dan tentu saja hal yang terpenting bagaimana kita mengikuti jejak langkah dari Nabi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita sebagaimana yang telah lalu adalah kitab Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi, kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 279 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan untuk kita hadis-hadis yang dengannya kita bisa mengenal secara baik, secara hampir kita katakan lengkap tentang sosok dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dikenal dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bab-bab yang terakhir dari kitab kita ini. Kita sudah masuk dalam pembahasan 5 bab yang terakhir dari kitab ini. Berapa tahun sudah kita belajar kitab? Ada yang ingat? Pak Wawan yang paling hafal itu insyaallah. 2 tahun ya? Iya, bisa dicek ya. Ya, alhamdulillah kita sudah akan mengakhiri kitab ini ya, pembahasan kita di bagian-bagian akhir dari bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang cukup banyak hadisnya seperti yang kita sudah jelaskan yang lalu, yaitu bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab majaa fi aishi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bagaimana gambaran hidup atau pola hidup ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membaca beberapa hadis dalam bab ini dan masih ada tersisa kurang lebih 4 hadis lagi ya kalau tidak salah, atau 6 hadis lagi terkait dengan bab ini ya, karena bab ini memang salah satu bab yang paling banyak hadisnya. Dan malam ini kita akan mulai membahas bab yang hadis yang ke-373 gitu ya. Ya, hadis yang ke-373. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli lil mu'allif wa lil ustadz wa lil hadirin jami'an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Umar bin Isma'il bin Mujalid bin Sa'id. Qala haddatsani Abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim. قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد
يعزرونني في الدين لقد خبت إذا وضل عملي. Ya, baik. Ya, jamaah sekalian, hadis yang ke 373 yang kita sudah dengarkan tadi pembacaannya lengkap dengan sanadnya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Sesungguhnya saya ini adalah seseorang yang paling pertama menumpahkan darah dalam medan juang fi sabilillah. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan saya ini adalah seorang yang pertama kali membidikkan panah atau melesatkan anak panah dalam perjuangan jihad fi sabilillah. Laqad ra'aituni aghzu fil isabah, dan saya telah menyaksikan diri saya, artinya menceritakan tentang bagaimana beliau aghzu fil isabah min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Aku melihat diri saya berperang fil isabah di sekelompok sahabat. Ya, isabah adalah kelompok sahabat atau sekelompok orang, dan yang dimaksudkan sini sekelompok kecil dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqash syajarah, dan waktu itu kami tidak makan kecuali dari daun-daun pepohonan saja. Wal hublah, dan hublah ini juga di antara jenis pohon kayu ya pada waktu itu. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai ujung-ujung dari bibir kami, ya ashdaq itu bagian-bagian ujung dari bibir, taqarrahat luka ya, terluka-luka. Wa inna ahadana, dan sesungguhnya seseorang di antara kami la yad'u kama tad'u asyah wal ba'ir, dan sesungguhnya salah seorang di antara kami pada saat ya akramakumullah, pada saat buang air itu buang airnya kotorannya mirip dengan kotoran asyah, yaitu kambing ya atau domba, wal ba'ir, dan unta. Wa ashabu bani asad, dan ada wa asbahat banu asad ya'zuruni fid din, lalu ada dari kalangan banu asad yang mau mengajari saya dan mengkritik saya dalam persoalan agama saya. Laqad khibtu wa khasirtu, dan sungguh saya ini sangat rugi. Idzan wa dhallah amali, dan kalau memang betul seperti yang dituduhkan, nah ini nanti akan kita jelaskan ya. Dan kalau memang betul sebagaimana yang dikatakan atau dituduhkan oleh kalangan Banu Asad itu, maka sungguh idzan wa dhalla amali, ya sungguh saya sangat rugi dan sesat apa yang telah saya kerjakan. Ya. Jamaah sekalian, pembahasan kita ini tentang bagaimana pri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca hadis atau kita dengarkan hadis yang tadi baru kita bacakan, itu menjelaskan tentang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa sampai Imam Tirmidzi rahimallahu taala menyebutkan hadis ini yang menceritakan tentang kisah Sa'ad, padahal pembahasan kita adalah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawaban mudahnya karena Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan tentang beliau dan orang-orang yang ada pada saat itu. Dan tentu saja mereka melakukan itu semuanya di bawah arahan kepemimpinan
pemimpin yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat tepat, tidak salah ketika Imam Tirmidzi menyebutkan hadis kisah tentang Sa'ad ini untuk menggambarkan bagaimana kehidupan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal-awal jihad ini atau di awal-awal dakwah dan perjuangan ini. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini kalau kita dengarkan seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau membanggakan dirinya, ya, menceritakan apa-apa yang telah dia lakukan dari perjuangan ini. Dan ini sebenarnya beliau lakukan dan beliau katakan bukan untuk membanggakan dirinya, tapi dalam rangka pembelaan diri terhadap tuduhan yang tidak-tidak yang telah dilemparkan oleh sebagian orang. Ya, nanti kita akan baca apa asal muasal dari hadis ini. Kenapa sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu terpaksa untuk mengatakan yang seperti ini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik, ya. Malik bapak beliau, dan lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, beliau satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau termasuk sahabat yang dipercayakan oleh Umar radhiyallahu anhu, satu di antara 6 sahabat yang dipercayakan oleh Umar menjadi ashabus syura untuk memilih di antara mereka formatur siapa yang pantas untuk menggantikan Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang terkenal dengan perjuangannya, terkenal juga dengan kezuhudannya. Namun sungguh sangat disayangkan ada saja orang yang mau memfitnahnya, ya, ada saja orang yang mau menceritakan hal yang tidak-tidak pada beliau. Dan ini kadang, ya, orang-orang yang baik, para pejuang kadang dihina atau dituduh, difitnah oleh para munafikin. Dan ini di antara tujuannya adalah untuk melemahkan perjuangan. Apa kisah lengkapnya? Ada sebuah hadis, ya, yang menggambarkan kepada kita hal ini, latar belakang sampai beliau perlu untuk menyampaikan hadis ini, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu ahlul Kufah melaporkan kepada Umar bin Khattab. Waktu itu masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dipercayakan menjadi gubernur di daerah Kufah. Dan sebagian penduduk Kufah melaporkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas begini dan begitu. Ya, nanti akan kita sebutkan. Mendengarkan laporan yang seperti itu, ya, Umar bin Khattab tidak ingin kalau ada orang-orang kepercayaannya itu tertuduh, atau paling tidak sudah ada hal yang bisa mengurangi nama baiknya. Orang sudah tidak terlalu percaya pada orang-orang kepercayaannya. Maka beliau begitu mendengarkan laporan ini, tidak lama beliau langsung fa'azzalahu, beliau langsung hentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun beliau tetap menjaga prasangka baik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasta'mala alaihim Ammara. Sebagai gantinya beliau percayakan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga terkenal sebagai minas sabiqin al-awwalin, ya, anak dari syahid pertama dari kaum muslimin, yaitu sahabat Yasir radhiyallahu anhu. Fashakau hatta zakaru annahu la yuhsin yusalli. Apa tuduhannya, laporannya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengada-ngada sebenarnya. Di antaranya adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yuhsinu ayyusalli, tidak tahu salat, tidak tahu tata cara salat. Ya, apalagi tentunya pemimpin di masa itu selain sebagai pemimpin di wilayahnya, di daerah kekuasaannya, juga adalah seorang imam, ya, di masjid. Ya, jadi pada saat itu seorang khalifah atau seorang amir, gubernur, itu dia memimpin di wilayah kekuasaannya dan sekaligus dia juga imam di masjid. Lalu dia dituduh tidak tahu salat, ya.
Fa arsal ilaihi, maka Umar bin Khattab panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Dalam sebagian riwayat yang tidak disebutkan di sini, dalam sebagian riwayat ada seorang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau mengecek tentang kebenaran berita ini, beliau utus orang-orangnya mengelilingi kota Kufah, datang ke masjid Kufah dan tanya, bagaimana pendapat kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Semua orang-orang yang ada di masjid, di berbagai masjid di daerah Kufah waktu itu, pada memuji Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali di satu masjid ada seorang yang bernama Usamah bin Qatadah, Abu Sa'dah kunyahnya. Usamah bin Qatadah ini mengatakan, ya Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang la yasiru bis sariyah wa la yaqsimu bis samiyah wa la yaqdi bi wala yaqdi, dikatakan bahwasanya dia adalah seorang la yasiru bis sariyah, seorang yang tidak berangkat pergi sariyah. Sariyah itu adalah jihad, jihad atau ghazwah, peperangan yang tidak diikuti oleh pemimpin besar. Kalau di masa Rasulullah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah dan yang memimpinnya adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masa-masa khalifah tidak dipimpin langsung oleh khalifah, tapi orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah. Kalau yang diikuti langsung itu namanya ghazwah, Dikatakan bahwa dia adalah seorang la yasiru bis sariyah, artinya penakut, tidak mau ikut perang, tidak mau ikut jihad. Dan dia juga seorang yang la yaqsim bis sawiyah, dan dia kalau dia membagi-bagi, tidak membagi-bagi secara adil, dan tidak membagi secara merata, la yaqsim bis sawiyah wala ya'dilu fil qadiyah, dan beliau tidak adil dalam menetapkan keputusan-keputusan, Subhanallah, itu tuduhan yang dikatakan oleh seorang Usamah bin Qatadah kepada seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari ini secara khusus kritikannya tentang tata cara salatnya. Maka ditanya, beliau ditanya tentang tuduhan itu. Kata Umar bin Khattab, ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umun annaka la tusinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, mereka bilang, sebagian penduduk Kufah itu mengatakan bahwa kamu tidak tahu salat, tidak bagus tata cara salatmu. Qala Abu Ishaq, amma ana, adapun saya, wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka maksudkan saya, maka saya ini telah memimpin mereka salat sesuai dengan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penekanan, bahwa mereka adalah seorang yang mengikuti sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ma akhrimu anha, saya tidak mengurangi dari tata cara salat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usolli salatal isya, contohnya saya memimpin salat isya. Fa arkudu fil ulayaini wa akhifu fil ukhrayaini. Contoh, kalau saya pimpin salat isya, di 2 rakaat yang awal agak panjang dan 2 rakaat yang akhir saya ringankan. Itu kan sunnah, Sunnah rakaat pertama lebih dipanjangkan, rakaat-rakaat terakhir diringankan. Ini yang beliau sebutkan. Qal, apa kata Umar? Daka zon bika ya Abu Ishaq. Ini dugaan kita kepada engkau wahai Abu Ishaq, Tapi kalau ada yang tanya kenapa sampai beliau dipecat atau digantikan, padahal belum nyata, dan belum terbukti tuduhan itu, beliau memang ingin agar orang-orang tidak ada syubhat sama sekali pada pemimpin-pemimpinnya. Kalau ada sudah dengar gitu, beliau hentikan dulu dan beliau mau perjelas,
dan untuk sementara beliau gantikan dengan orang yang dianggap bisa pantas untuk mengambil amanah tersebut. Ini latar belakangnya ya. Kenapa sampai Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan seperti ini? Karena sudah ada tuduhan yang seperti itu, dan ini sayang sekali tuduhan yang semacam ini kadang datang dari orang-orang baru istilahnya ya. Orang-orang yang tidak pernah mengenal perjuangan, orang tidak pernah merasakan pahit getirnya perjuangan. Dia cuma melihat keadaan-keadaan yang sekarang, sehingga dan mungkin ada persoalan-persoalan pribadi yang tidak disetujui ya, maka dia kadang menuduh para pejuang dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Karena itu Sa'ad mau mengenalkan dan mengingatkan siapa beliau sebenarnya ya, dan hal yang seperti ini tidak mengapa ya. Kadang kita terpaksa harus menyebutkan kelebihan-kelebihan kita untuk membersihkan diri kita dari tuduhan yang tidak-tidak. Dan ada juga keadaan yang pernah kami sebutkan, kadang kita perlu menjelaskan tentang siapa kita dalam kondisi apa ya. Selain ini, untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang bilang kita gini dan kita gitu, padahal sebenarnya tidak, maka kita terpaksa menyebutkan kelebihan-kelebihan kita dan apa kontribusi yang sudah kita berikan dalam perjuangan ini. Ada juga kadang kita perlu memperkenalkan diri kita dan menyebutkan tentang kelebihan yang kita miliki. Dalam hal apa itu? Kalau di sini dalam membersihkan tuduhan ya. Orang ada yang menuduh, kita membela diri kita bahwa tidak sebagaimana yang dituduhkan. Ada juga kondisi terpaksa kita sebutkan kelebihan yang kita miliki. Dalam kondisi apa itu? Dalam apa konteksnya? Dalam persoalan apa? Ya? Mau meminta amanah. Iya. Mau meminta amanah, atau ya kalau meminta amanah seperti Nabi Yusuf umpamanya, atau ketika kita mau mengajarkan sesuatu yang untuk lebih meyakinkan orang bahwa kita ini tahu dengan apa yang kita ajarkan dan kita sangat faham dengan apa yang kita ajarkan, maka kita perkenalkan diri kita dulu ya. Jadi beberapa riwayat yang sudah pernah lewat, para sahabat mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang paling persis tata cara salatku dengan tata cara salatnya Rasulullah. Ini kayaknya membanggakan diri. Saya ini orang paling tahu tata cara salat, paling persis dengan tata cara Rasulullah. Kenapa beliau harus bilang gitu? Untuk meyakinkan pendengar bahwa apa yang diajarkan ini bukan salah-salah, tapi apa yang diajarkan ini memang sesuai dengan sunnah ya. Apalagi kalau kita belum dikenal ya. Anda berada di suatu tempat yang Anda lihat mereka orang awam, tapi Anda juga orang yang asing di situ, tidak dikenal ya, maka terpaksa kita mau perkenalkan dulu ya, bahwa saya ini seorang yang sudah belajar ya, saya ini orang yang sudah paham, dan alhamdulillah saya mau bagi-bagi sedikit apa yang saya telah ketahui ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah dan seterusnya ya. Ini sesuatu hal yang tidak dianggap tazkiyatun nufus ya, bukan dianggap sok suci, sok bersih, sok hebat, tapi dia adalah pengenalan diri kita untuk meyakinkan tentang apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran insyaallah. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan tentang diri beliau. Apa itu? Pertama beliau mengatakan, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Ya, jadi sungguh sangat ya keliru, tuduhan yang tidak terbukti, tuduhan yang sangat keji ketika dikatakan beliau ini seorang penakut berjuang, bukan seorang mujahid fi sabilillah. Bahkan Nabi sendiri telah menyebutkan ya, dalam beliau, kita tahu beliau adalah panglima dalam Qadisiyah ya, dalam melawan Persia, dan Nabi juga mengatakan bahwa dia awwalu man rama sahman fi sabilillah Sa'ad. Beliau adalah orang yang paling pertama melesatkan billah dalam medan jihad fi sabilillah. Jadi ini beliau bukan orang baru ya, sejak awal-awal perjuangan beliau sudah ikut terlibat. Beliau sun minal muhajirin wal ansar. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Wa innila awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan payahnya jemaah sekalian, ini pelajaran juga ya, bahwa kadang tuduhan-tuduhan dari kaum munafikin, orang yang tidak senang Islam terhadap seorang pejuang, kadang tuduhan yang justru sangat tidak tepat ya. Seandainya mereka mau kritisi saat dalam masalah-masalah yang lain ya, mungkin bisa didiskusikan ya, tapi dan ini kebodohan mereka justru mau mengkritisi saat dalam persoalan jihad, bahwa dia seorang penakut, padahal justru beliau adalah seorang
yang selalu terdepan dalam medan jihad fisabilillah. Ya, tapi gitulah musuh-musuh Islam kadang tidak punya bahan sehingga mereka membabi buta dalam menuduh ya Islam dan para pejuang-pejuang Islam. Lalu beliau mengatakan, laqad ra'aituni aghzu fi isaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana perjuangan terdahulu ya. Dan ini penting ya. Kita kadang mengkritisi orang-orang yang telah berjuang, yang kita sendiri kadang seperduanya saja atau seperberapanya belum ada yang kita kontribusikan dalam perjuangan. Beliau katakan, saya dulu telah menyaksikan langsung di awal-awal perjuangan ini bagaimana kami para sahabat, dan tentu saja juga termasuk, tidak ada makanan-makanan yang enak untuk dimakan ya. Jangankan makanan-makanan gandum ya, dan makanan-makanan yang enak dimakan, mereka pada waktu itu diboikot ya. Mereka terhalangi untuk bisa mengambil hak-haknya. Itu yang menghalangi mereka dalam perjuangan jihad, kecuali ranting-ranting pohon atau daun-daunan saja. Itu yang mereka makan. Makanan apa itu? Makanan kambing ya, makanan hewan-hewan ternak. Itu saja yang mereka makan ya. Kita kadang sudah begitu ya, merasakan semua kesenangan dan kemewahan, lalu kita kadang mengkritisi orang-orang yang telah nyata ikhlas ya, bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini. Dan beliau mengatakan, karena beliau waktu itu makan seadanya, apa yang terjadi? Beliau mengatakan sampai-sampai ya, karena makan seadanya itu sehingga bibir mereka pecah, bahkan berdarah ya, ujung-ujung bibir mereka, hatta taqarrahat ashdaquna. Dan ya, karena ini makanannya adalah makanan hewan ternak, sehingga beliau mengatakan bahwa ketika kami buang kotoran ya, buang hajat, maka yang keluar adalah seperti mirip dengan kotoran-kotoran kambing ya, dan kotoran-kotoran unta ya. Allahul musta'an. Ya, dan beliau mengatakan, wa ashabu Banu Asad ya'zulunani fid din laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali. Ya, kalau saya memang betul sebagaimana yang dituduhkan, sungguh saya merugi. Ya, artinya apa artinya kebersamaan saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak belajar tata cara salat ya. Kalau saya pernah berjuang dengan beliau, pernah membersamai beliau, lalu tata cara salat saja saya tidak tahu ya, beliau katakan sungguh saya sangat merugi ya. Saya khibtu wa khasirtu ya, khaba dan khasirah kurang lebih sama maknanya. Ini sebagai penekanan, sangat-sangat rugi, merugi saya bersama dengan Rasulullah ya, lalu tidak tahu tata cara salat ya. Laqad dhalla amali, sungguh amalan saya telah sesat ya kalau saya seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ya, mereka adalah orang-orang yang tidak membuang kesempatan ya, tidak menyanyiakan kesempatan membersamai dengan Rasulullah, kecuali mereka telah belajar tata cara salat yang benar. Bahkan lebih dari itu, mereka adalah orang yang telah mempertaruhkan nyawa ya, dan juga mengorbankan harta mereka untuk bersama Nabi SAW dalam jihad fisabilillah ya. Jadi gambaran dari saat ini juga adalah gambaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Fadhal. والحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العلوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا البلدان فقالوا ما هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد
فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون أمراء بعدنا. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-374, dikatakan di sini, Sami'tu Khalid bin Umar wa Shuwaisan Aba Ar-Ruqad qala ba'atha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Utbah bin Ghazwan. Ya, jadi ini kisah lain lagi tapi masih terkait dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengutus seorang yang bernama Utbah bin Ghazwan, sahabat Nabi SAW, Utbah bin Ghazwan. Wa qal, sembari berpesan, intaliq anta wa man ma'ak, bertolaklah kamu dengan orang yang bersamamu, artinya dengan sahabat-sahabat pengikutmu, prajuritmu. Hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam, sampai nanti kalau kamu sudah berada di tempat yang paling jauh. Ini diutus di tempat yang sangat jauh, di tempat ujung dari negeri Arab dan paling dekat dengan negeri Ajam, ya. Fa aqbalu hatta idza kanu bil mirbad wajadu hadzal kadzan, ya. Fa aqbalu hatta idza kanu bil mirbad, ya, artinya adalah fatawajjau haitsu amarahum, artinya mereka berangkat sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tempat yang dimaksudkan adalah tempat yang disebut dengan mirbad, ya. Dan dikatakan mirbadil Basrah. Waktu itu di daerah Basrah, dan waktu itu belum banyak bangunan-bangunan yang ada di tempat tersebut. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa ya yuqalu lahul Basrah, dan Basrah yang ada pada waktu itu bukan Basrah yang kita kenal saat sekarang, ya, karena pada masa itu belum ada Basrah ya sebagaimana yang dikenal saat sekarang. Wajadu hadzal kadzan, ya, kadzan dikatakanlah hijaratun bayda, yaitu batu-batu yang berwarna putih. Ya, jadi intinya mereka sudah sampai di tempat yang jauh dari tempat awal pengutusannya. Faqalu ma hadhihi, lalu dikatakan apa ini? Dikatakan hadhil Basrah, ini tempat yang dikenal dengan Basrah. Fasaru hatta idza balagu jibalal Jisr as-Saghir, mereka melanjutkan perjalanan hingga ketika tiba di gunung Al-Jisr as-Saghir. Faqalu ha huna umirtum, ya, jadi sempat tadi singgah, lalu mereka lanjutkan sehingga ketika sudah sampai di dikatakan Al-Jisr as-Saghir, semacam jembatan yang kecil, dikatakan ha huna umirtum, di sinilah kalian diperintahkan, di sini tempat yang dimaksudkan. Fanazalu, lalu mereka singgah di situ. Fadzakarul hadis, lalu disebutkan hadisnya bitulihi. Qala Utban bin Ghazwan, Utban bin Ghazwan menceritakan, laqad ra'aituni, sungguh saya telah melihat diriku. Ini mirip dengan tadi, menceritakan tentang dirinya. Wa inni lasabi'u sab'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya adalah orang ketujuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ketujuh maksudnya waktu itu kaum muslimin baru 7 orang, saya orang yang ketujuhnya, ya. Kadang kita dapatkan hadis yang semacam ini dari sebagian sahabat, dan ini yang kadang jadikan dalil oleh sebagian ulama kita, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi kalau kita mau kumpulkan ini, kadang ada semacam pertentangan, ya. Kadang sebagian hadis, sebagian sahabat mengatakan seperti Abdullah bin Mas'ud, ana khamisul khamsah, saya orang yang kelima dari 5 orang yang masuk Islam pada waktu itu, ya. Dan juga sebagian sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita baca sejarah juga siapa-siapa yang paling pertama kali masuk Islam, maka kita akan dapatkan ada perbedaan pada
urutan-urutan kelimanya, keenamnya, ketujuhnya. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa cara mengkompromikan hadis itu adalah para sahabat menceritakan apa yang mereka ketahui. Ya, tidak salah. Kalau dia cuma mendapati 7 orang saja pada waktu itu dan dia merasa dialah orang ke-7, itu tidak berbohong dia. Ya, dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Dan mungkin sahabat yang lain juga menceritakan tentang apa yang diketahui. Di sana ada sahabat yang memang disepakati yang paling awal masuk Islam, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling pertama masuk Islam. Untuk wanita Khadijah, ya, untuk anak muda Ali bin Abi Thalib, untuk hamba sahaya siapa? Bilal, untuk maula Zaid bin Harithah. Ya, ada sebagian sahabat yang disepakati dan ada sebagian sahabat yang mungkin ada sedikit khilaf tentang urutan masuk Islamnya. Cuma semua ini menunjukkan bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Kata Utbah bin Ghazawan, "Malana ta'amun illa waraqus syajar." Pada waktu itu tidak ada makanan kami, ya, ini di awal-awal perjuangan, kecuali daun-daun pepohonan saja. Hatta taqarrahat ashdaquna, ya sama ceritanya dengan Sa'd bin Abi Waqqas, sampai berdarah ujung-ujung dari bibir kami. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din. Saya kadang mendapatkan kain, ya, kain burdah, yang kain itu saya bagi antara saya dengan Sa'd bin Abi Waqqas. Fama minna min ulaika sab'a ahadun illa wa huwa amiru Misr minal amsar. Dan mereka-mereka itu, orang-orang yang dulu 7 orang itu, akhirnya kelak menjadi pemimpin dalam tempat-tempat atau beberapa negeri-negeri yang besar atau tempat-tempat yang strategis, ya. Jadi beliau gambarkan bagaimana buah dari perjuangan ini. Awal-awalnya mereka lah orang-orang yang dianggap kecil dan akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin yang mulia dari beberapa kota-kota yang besar. Lalu kata beliau, wasatujarribunal umara'a ba'dana, dan kelak kalian akan merasakan bagaimana pemimpin-pemimpin setelah kami. Ya. Ini beliau katakan karena pada waktu itu sudah mulai ada orang-orang yang mengkritik mereka-mereka, ya. Padahal, ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas, bahwa kami adalah orang yang seperti ini. Dan kelak kalau kalian mengkritisi kami saat sekarang ini, suatu saat kalian akan mendapatkan pemimpin yang lain, orang yang tidak punya sanad dalam perjuangan ini, ya. Jadi kan gitu, ya. Bahwasanya ada sebagian para pemimpin-pemimpin yang memang punya latar belakang dalam perjuangan ini, punya siratun, ya, punya sejarah yang baik dalam perjuangan ini. Tapi itu pun kadang dikritisi, ya, kadang dicelah, apalagi sahabat-sahabat yang mulia. Maka, ya, kalau seperti kami yang telah kalian ceritai ini, yang kalian telah fitnah ini, kalian katakan ini dan gitu, kelak akan datang pemimpin-pemimpin setelah kami yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Kalian akan bisa merasakan gimana mereka itu. Ya. Ya, syahid dari hadis kita ini kawan sekalian adalah apa yang beliau ceritakan, bagaimana kesederhanaan mereka dan bagaimana beratnya perjuangan di awal-awal, ya, dan ini tentu saja telah dirasakan langsung juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini, dan insyaallah masih ada beberapa hadis yang akan kita lanjutkan nanti. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.